Mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Dan juga kami berkolaborasi dengan Mas PN TV. Oh iya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian Mas PN TV. TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Sastra Indonesia angkatan 2021. Kami di sini udah ada nih di Sanggar Tarian Rampak Bedug. Tentunya dengan pembicara kita, yakni Bapak siapa Pak? Nang Suhendar. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nabila Retno Indah Hapsari dengan rekan-rekan saya yang lain, ada Lintang, dan Nuril, dan juga Agung. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak baik-baik. Nah, di sini kami akan memenuhi tugas dari kesenian tradisional dengan dosen pengampunya Mbak Laura. Nah, untuk pertanyaan pertama langsung aja kita wawancarai. Siapa sih Pak pendiri dan juga kapan berdirinya Sanggar ini? Baik, saya mungkin akan menjelaskan tentang Sanggar ya. Kalau Sanggar ini mungkin yang mendirikan itu dewan pendirinya Mayor Suangga, itu fotonya ada. Mayor Suangga, kemudian yang menciptakan Rampak Bedugnya itu sendiri adalah Haji Ilen. Seperti itu. Nah, Sanggar ini berdiri tahun 1982. 83 ditetapkan, sebenarnya dari tahun 70-an ini sudah berjalan, baru peng-SK-an dari pemerintah itu waktu itu Pedanka, Pendidikan dan Kebudayaan dulu, Dinas Pedanka itu sekitar tahun 83. Oke, untuk sejarahnya nih Pak, bisa dijelaskan nggak secara singkat aja? Singkat ya, sejarah Sanggar apa Rampak Bedug? Keduanya Pak mungkin. Mungkin saya akan menjelaskan tentang Rampak Bedug. Rampak Bedug itu merupakan revolusi atau pengembangan dari kesenian ngadu bedug dan nganjor. Nah, cuman ada dua klasifikasi bahwa kesenian nganjor dengan kesenian ngadu bedug itu adalah itu bentuknya adalah genrenya seni musik, bukan seni tari. Sementara Rampak Bedug itu adalah seni tari, merupakan pengembangan. Makanya saya sebutkan bahwa Rampak Bedug adalah merupakan revolusi. Nah, ngadu bedug atau nganjor ini adalah peristiwa pada bulan suci Ramadan, biasanya di tanggal 15 Ramadan, setelah, kalau di sini ada tradisi ngupat, kalau di yang lain mungkin nuzul Quran. Nah, biasanya kegandrungan masyarakat Pandeglang pada umumnya di sini itu selalu mengadakan kegiatan nganjor. Itu jauh sebelumnya, dari sebelum 45, tahun 45. Bahkan saya punya data dari tahun 1865 itu ada kesenian nganjor yang memang ada fotonya di Belanda. Nah, kesenian nganjor ini adalah masyarakat membawa alat-alat musik bedug dari masjid atau musola-musola, kemudian dia membawa alat musik itu mendatangi kampung. Nah, mendatangi kampung itu dia kampung yang merasa didatangi itu merasa kebisingan, akhirnya dibalas juga dengan pola ngadu bedug. Nah, ngadu bedug itu bukan diadu, tetapi dia ngadu lagu. Kayak tanya jawab, misalkan lagu nangtang dijawab dengan nangtang, lagu celemetre. Cuman nganjor ini peristiwanya itu di hutan, di lereng-lereng, di lapangan atau di pesawahan. Makanya bedug ini banyak yang diinjak karena lereng-lereng begitu. Nah, ini di hutan itu peristiwanya itu harus ada api unggun, kemudian karena untuk mengusir binatang buas kan waktu itu. Nah,
Itu peristiwanya seperti itu di kesenian Nganjor. Nah, kesenian Nganjor ini identik pada kontak fisik mereka. Jadi berantem. Jadi kontak fisik itu mereka tuh bertemu, akhirnya mereka melakukan pertikaian, berantem, kemudian terjadi pertumpahan darah, kemudian dilerai oleh kedua tokoh masyarakat. Akhirnya kesepakatan antara kampung ini membuat saung itu kayak gubuk yang memang di hutan, tapi peristiwanya tidak di perumahan, bukan di dekat rumah gitu. Jadi dia bikin saung, kampung ini juga bikin saung. Akhirnya ngadu bedug tuh, biar tidak terjadi kontak fisik. Namun pada dasarnya ngadu bedug ini karena mungkin kurang puas, akhirnya nganjor lagi, akhirnya kontak fisik lagi, saling ledek, saling pokoknya antar kampung itu saling ledek, udah langsung pasti itu akan bertikai. Nah kemudian Kodim pada waktu itu dari Babinsa kewalahan karena setiap kampung tuh selalu berantem. Akhirnya untuk melerai itu bingung, pusing mungkin ya. Semakin banyak setiap hari itu kampung ini ribut. Nah akhirnya seluruh kampung-kampung itu dibawa ke alun-alun pada tahun 70 itu. Nah dibawa ke alun-alun, akhirnya suruh ngadu bedug di situ. Gitu. Nah tahun pertama tidak ada penilaian, tidak ada pertikaian, tetapi ya di situ di alun-alun itu tidak ada pertikaian. Artinya tidak ada karena dikelilingin oleh aparat semua kan, dari tentara semua, kepolisian itu dikelilingin gitu, dijagain. Makanya tidak ada pertikaian. Tapi setelah pulangnya saling ledek, bertikai lagi. Nah seperti itu dan seperti itu. Tahun pertama tidak ada penilaian secara signifikan, kemudian tahun kedua dia yang lama, dia yang menang. Ini festival. Kalau di sini sebutan Pasanggiri seni ngadu bedug. Nah, tahun kedua siapa yang kuat memukul bedugnya itu yang menang. Tahun ketiga tidak ada penilaian antara, nggak ada wiraga, nggak wirasa, masih ritmis atau ritme, masih musikalisasi yang ditampilkan pada waktu itu. Nah, tahun 78, 79 itu Haji Ilen merasa ini bosan dengan keadaan seperti ini, pertunjukan tuh monoton dari tahun ke tahun seperti ini terus. Akhirnya dia menciptakan tari bedug, tari rampak bedug itu sendiri. Yang pertama diciptakan oleh dia itu, dia menerapkan perempuan, karena dulu semuanya itu nggak ada perempuan. Karena dulu itu bagi Pandeglang yang notabene kota santri, sejuta kiai katanya, ini sangat fanatik, sulit sekali kalau perempuan itu untuk menari. Nah, tetapi Haji Ilen memberanikan diri dengan satu alasan bahwa kekuatan proses penciptaan dia itu ada dua pijakan. Pijakan pertama adalah jawara dan ulama. Jawara itu dia menerapkan gerak silat yang ada di rampak bedug. Kemudian ulama dia menerapkan nuansa religi atau salawat-salawat ke dalam rampak bedug. Kenapa menerapkan itu? Karena proses lagu-lagu bedug itu tidak ada yang bernuansa Islami. Kayak celementre, nangtang, bajing luncat, gigi tuma, ini semuanya nama hewan. Ada peristiwa-peristiwa alam. Karena prosesnya itu di hutan kan, ngadu bedugnya di hutan, penciptaan lagunya pun di hutan. Kayak misalkan ping-ping cak-cak, terus baledog jengkol ya, namanya jengkol kan, pohon jengkol berarti kan. Nah ini unik-unik gitu ya. Nah Haji Ilen merasa ini momentum Ramadan. Kemudian alatnya pun ada di musola dan masjid. Nah itu makanya Haji Ilen menerapkan nuansa Islami atau memasukkan kesenian rudat ke dalam bedug menjadi lagu rurudatan.
atau salawat badar dimasukkan lagu salawat badar, dan seterusnya banyak salawat-salawat yang memang dengan tujuan untuk syiar juga ada dengan lantunan-lantun bahasa Sunda atau tutur cerita seperti itu. Nah berkembang tahun 83, mungkin tahun 82, 83 itu festival di Pandeglang pertama kali ditampilkan perempuan di Pandeglang itu aneh. Dicemohkan bahwa Haji Ilen tuh bedug porno dan lain sebagainya oleh masyarakat Pandeglang. Tetapi dengan kekuatan itu dia siap bertekad karena dengan alasan itu mungkin. Nah, tetapi pada akhirnya ya semuanya orang menerima gitu dengan karya Haji Ilen itu sendiri gitu, seperti itu. Nah, tahun 83 dibawa ke provinsi Banten, provinsi Jawa Barat pada waktu itu, festival se-Jawa Barat. Nah, masuk kata untuk mewakili nasional pada waktu itu. Tetapi kategorinya adalah kategori tari. Iya. Untuk informasi lanjutnya Pak, untuk tariannya ini bisa dibeberkan nggak informasinya? Ya. Tahun 8 saya kembali lagi ya ke proses penciptaan rampak bedug Haji Ilen. Dari tahun 83, 879 sampai tahun 83 itu proses penciptaan. Artinya yang tadinya bedugnya panjang dulu itu sekitar 2,5 meter atau 3 meter atau 4 meter bedug kita itu. Makanya Pandeglang itu disebutnya bedug lojor karena panjang. Nah, karena sudah masuk ke entertain, ke gedung nggak bisa masuk. Dulu itu ceritanya waktu mau masuk ke hotel, salah satu hotel di Bandung, nggak masuk gitu. Kita main di lantai 3, nggak masuk ke lift dan lain sebagainya, nggak masuk. Akhirnya dipotong. Dari situ tuh mulai tuh, ayo udah, berarti bedug itu sekarang seperti ini, jadi 1,30 meter. Karena space-nya untuk di gedung-gedung mungkin bisa memadai. Kemudian mulai itu dengan merancang kostum dan lain sebagainya. Nah, kostum itu sendiri, ini yang saya udah sebutkan tadi, dari kostum, kemudian sticknya yang tadinya panjangnya segini bisa 1,5 meter. Kalau ngadu bedug, nganjor, dirampak bedug cuman hanya 70 sentian. Artinya tidak terlalu panjang. Kemudian ada pita yang sudah menjadi variasi gitu. Nah, bedugnya sendiri udah dipakai kerudung, ancaknya udah dipakai ornamen-ornamen bendera dan lain sebagainya. Artinya artistik itu ditempuh untuk menunjak sesi pertunjukan. Kemudian pola tabuh pun oleh Haji Ilen diaransemen sedemikian rupa. Dulu itu di ngadu bedug atau nganjor itu pola tabuh itu sakarap dewe. Jadi apa ya? Kemauannya sendiri itu. Kalau mau gebraknya 20, 70 terus aja. Duling dung down. Nah, itu enggak ada apa pengaturan bahwa ini teh misalkan harus 48. Nah, oleh Haji Ilen pada waktu itu sudah diaransemen biar rampak bedug ini bisa masuk pada diatonis dan pentatonis. Gitu. Jadi sudah ke sana larinya. Nah, kemudian mulai itu membuat pola-pola gerak. Pendekatan Haji Ilen menggunakan pola gerak silat. Silat menjadi rujukan karena memang yang saya katakan tadi, ulama dan jawara. Nah, artinya semua perguruan silat yang ada di Pandeglang atau di Banten itu diambilin. Gerak-geraknya diambilin, akhirnya disusun. Kombinasi gitu ya Pak? Iya, disusun. Ambil, oh ini gerak, ini ambil. Gerak dari Padepokan ini ambil. Disusun tuh. Ketika disusun, dikasih nama. Misalkan ini disebutnya catrok. Ini catroknya. Kemudian ada lagi kalau misalkan seperti ini namanya selup. Nah, itu untuk mengingatkan pada penari, oh ini namanya. Gitu, ini namanya ini untuk mengingatkan. Kemudian ada lagi misalkan kombinasi 1, 2, 3, 4. Ini hampir seluruh sanggar masih ini ciptaan Haji Ilen. Ya, hampir seluruh sanggar itu menggunakan ini gitu. Artinya ini gerak dasar yang pertama kali diciptakan oleh Haji Ilen. Nah, mengambil dari gerak-gerak
gerak-gerak silat. Nah ada juga ketika salawat, ini kan nggak mungkin gerak silat juga kalau ketika ada salawat. Nah Haji Ilen tuh mengambil dari gerakan-gerakan mungkin ketika dia di tahun mengambil di kesenian rudat itu sendiri, karena rudat di Pandeglang itu ada tarian kesenian rudat, apa nggak kayak hadroh, kalau mungkin di lain hadroh, tapi di sini lebih ke rudat. Nah kesenian rudat ini ada tarian, itu dimainkan oleh dua laki-laki, dua perempuan, dan menarinya itu di atas bantal. Di atas bantal pakai kacamata BL, kacamata hitam. Propertinya itu sapu tangan sama hihid. Hihid itu untuk kayak kipas tradisional. Kipas untuk menanak nasi. Nah itu sebenarnya untuk biar nggak haredang, biar nggak gerah gitu sebenarnya ketika dia nari. Nah itu di atas bantal itu, kenapa bantal? Mungkin sakit kali ya untuk ngeganjel. Saya belum, ini masih saya sedang telusuri ini keberadaan kesenian ini. Ini bisa menjadi sumber tekstual untuk penggarapan karya tari sebenarnya. Nah dari situ Haji Ilen mengambil, misalkan ada satu ke sini, yang lainnya ke sini, ada yang ke sini, ada yang seperti ini, kemudian dibawa ke sini. Nah ini pola rudat yang diterapkan di bedug, karena ini akan bernuansa Islami. Kemudian kombinasinya kan sekarang udah banyak diputar, banyak yang dikembangkan dan sebagainya. Sebenarnya dari sini awalnya itu akhirnya dikembangkan dengan sembingan rupa, dan banyak juga tarian-tarian teman-teman di Banten ya menyerupai seperti itu. Jadi itulah gerak tari. Kadang-kadang saya melihat, kalau saya mengamati dari teman-teman, dari pola penggarap sanggar-sanggar yang lain dulu bukan sekarang, dari dulu sampai dengan Haji Ilen pun sama sebenarnya. Ketika itu adalah merupakan satu respon, musik itu disusun pola garapan. Si musiknya itu disusun, kemudian tari itu tercipta ketika ada musik. Dulu itu tari itu tercipta ketika ada musik. Misalkan musiknya begini, dong 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 terl, berarti bisa dong 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 terl. Jadi mengikuti tempo musik itu sendiri. Dan ada pula ketika misalkan tariannya, misalkan dulu itu ada tariannya pepedangan di silat, Pak. Pokoknya bikin musik itu, akhirnya tumpak gitu. Jadi akhirnya saling mengisi antara tari dengan musik di rampak beduk itu. Jadi satu kesatuan utuh, unity, tidak terpisahkan. Seperti itu. Saya ini anak ke-6 dari 7 saudara dari Bapak Haji Ilen. Nah, kalau melihat peristiwa ini sebenarnya saya itu orang yang tidak boleh berkecimpung di kesenian, karena dari sekolah pun saya udah nyantri pesantren di Bogor puluhan tahun. Pulang ke sini saya nggak tahu bahwa akan seperti ini. Tetapi ketika saya ngajar 2013, saya melihat ada nama Babeh di buku-buku. Loh, ini kenapa ada nama Babeh? Di ujian-ujian soal-soal seni budaya, kok ini ada Babeh? Ada bapak gitu kan? Siapa bapak gua? Nah artinya mulai itu dulu kan belum ada HP canggih. Saya ke warnet tuh, saya googling Haji Ilen, ternyata muncul pencipta rampak beduk. Wow, ternyata babe gua pencipta rampak beduk. Akhirnya di sini sudah pakem, nggak ada. Saudara-saudara saya, anak-anak Haji Ilen yang lain tidak meneruskan ini. Akhirnya saya berhenti di PNS, akhirnya saya fokus di sini sampai sekarang. Seperti itu. Nah, sementara kategori musiknya diwakili oleh Daeng Sutigna yang menciptakan angklung buhun ke diatonis dan pentatonis. Nah, ini ada
sertifikatnya waktu Haji Ilen tahun 84 di tingkat nasional pada acara Pekan Seni Budaya Daerah. Seperti itu. Pekan Tari dan Musik Daerah gitu. Baik Pak, terima kasih nih untuk informasi sejarahnya. Tapi tadi saya nggak salah dengar ada wirasa dan wiraga, itu apakah sebuah istilah dalam tarian rampak beduk atau gimana ya Pak? Kalau wiraga itu sebenarnya kalau wiraga itu kan sebenarnya Sudarsono yang mengistilahkan wiraga, wirasa dan wirahma kan itu. Nah artinya kalau beduk itu sendiri sebenarnya spiritnya dia tari rampak beduk itu dia menari sambil memainkan alat musik beduk. Dia sambil bermain musik beduk. Jadi ada dua apa ya? Dia sambil menabuh beduk, dia sambil menari. Nah tentunya kekuatan di situ ada istilah kekompakan. Rampak itu kan artinya kompak atau serempak. Kemudian ada kekuatan misalkan spiritnya kebersamaan misalkan. Kalau yang namanya wiraga wirama itu ya itu udah pasti gitu. Semua kesenian pasti itu akan lari ke situ. Gitu. Ya baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan lebih lanjut akan disampaikan oleh Lintang. Lalu rampak beduk itu kapan saja ditampilkan dan apakah ada makna tersendiri untuk tiap pakaiannya? Beduk ditampilkan pada waktu itu hanya momentum rampak beduk ya. Kita tidak berbicara ngadu beduk atau nganjor. Kalau rampak beduk ini sudah tari berarti kan. Kalau ngadu beduk atau nganjor itu sudah musik. Ini ada dua genre masalahnya. Nah rampak beduk itu biasa ditampilkan biasanya di momentum yang tertentu, misalkan peresmian dan lain sebagainya. Kemudian biasanya pada hajatan, ada juga yang memang ditampilkan di acara hajatan-hajatan seperti saudara dan lain sebagainya mungkin. Nah, sementara untuk makna dari kostum ya. Tadi saya udah mengatakan bahwa beduk ini Haji Ilem memiliki pikiran bahwa ini harus dikembalikan kepada fungsi beduk itu sendiri, bahwa ini harus religi. Makanya beduk itu didesain sedemikian rupa pakai kerudung, beduknya pun pakai kerudung. Otomatis penarinya pun harus memakai kerudung gitu dan berhijab seperti itu. Dulu itu kalau nggak salah proses penciptaan kostumnya itu ini ke sini dan ini tertutup, kemudian hanya pakai lengan seperti Aceh, bajunya seperti Aceh seperti itu, kemudian ada dodot dan celana seperti hanya itu. Laki-laki pun demikian, cuma nggak pakai kerudung, pakai lomar, ada kaos, baju itu memang tidak dikancingkan. Itu tradisi Banten itu memang ke situ arahnya. Jadi si baju luarannya itu nggak ada kancing seperti itu, kemudian dodot baru celana komprang. Nah itu ya maknanya mungkin ketika ditarikan oleh Islam oleh perempuan itu sangat kental dengan nuansa religinya gitu. Nah sementara kekuatannya ada di laki-laki, kekuatan power dan lain sebagainya itu memang ada di laki-laki seperti itu. Lalu eksistensi rampak beduk saat ini sama sebelum pandemi apa? Rampak beduk itu dari tahun ke tahun ini berkembang pesat sebenarnya. Teman-teman di komunitas lain pun melakukan hal yang sama. Apalagi rampak beduk ini pada tahun 2015 ini udah masuk ke warisan budaya Tan Benda dan masuk kurikulum SMA SMK oleh Provinsi Banten. Nah ini alhamdulillahnya kita rampak beduk ini terlestari gitu. Andai saja misalkan masih ada di masyarakat ini mungkin akan sedikit-sedikit hilang gitu. Nah namun ketika ini ditetapkan menjadi kurikulum muatan lokal di SMA SMK, ini sangat berkembang. Justru perkembangannya ini oleh Provinsi Banten, kemarin saja udah ada festival rampak beduk antar sanggar se-Banten. Ini Banten gitu kan. Dari berbagai, artinya beduk ini bukan hanya milik Pandeglang, beduk ini sudah memiliki Provinsi Banten. Artinya
Tangerang itu memiliki, kemudian Tangerang Raya, Tangsel, kabupaten, kota, kemudian Cilegon, Rangkas, Serang itu sudah memiliki bedug karena bantuan-bantuan ke sekolah itu sudah hampir 6.000 bedug yang dibantukan oleh kementerian ke sekolah-sekolah. Artinya ini sudah harus menjadi ikonik Banten gitu. Jadi bukan lagi milik Pandeglang lagi gitu. Jadi milik Banten. Seperti eksistensinya luar biasa. Nah, hari Rabu besok kita ada festival. Kebetulan saya jadi juri cuman. Ada festival antar pelajar hari Rabu besok di Gedung Aspirasi. Itu salah satu upaya kami sebagai pelaku budaya, kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pelestarian untuk menjaga itu sih sebenarnya. Lalu respon masyarakat terhadap rampak bedug itu apa, Pak? Pandeglang itu ketika ada tari bedug ini, apalagi dinarikan oleh perempuan, ini haram kan? Apalagi di sini ada abuya kan, dulu itu abuya yang memang kental. Bahkan di sini ada beberapa kampung yang tidak boleh goong itu dibunyikan. Masih ada fanatisme yang memang ke sana gitu. Nah, lambat laun sampai sekarang akhirnya berkembang pesat dan justru masyarakat di sekitar di sini lebih mensupport, lebih mendukung gitu dengan adanya tari rampak bedug ini. Malah banyak teman-teman yang membuat sanggar baru dan lain sebagainya atau komunitas baru dengan rampak bedug ini, mereka bisa bisa menjadi penghasilan untuk ekonomi teman-teman seniman. Misalkan ada yang memproduksi, kemudian ada yang memang melestarikan tari rampak bedugnya dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana ya Pak bentuk dan lagu dari rampak bedug itu sendiri? Lagu ya. Kalau lagu mungkin tadi saya sudah singgung, lagu-lagu bedug itu tidak ada nuansa religi. Awalnya proses penciptaannya ketika di hutan itu. Lagu-lagunya mungkin banyak yang sudah saya inventarisir, sekitar ada ratusan. Bahkan ini baru ada di kampung saya ya, belum di kampung-kampung lain misalkan. Nah ini orang tua dulu menciptakan lagu itu penamaan, entah ini ada sesuatu peristiwa atau ini memang asal ceplok gitu. Misalkan begini, kayak Haji Ilham misalkan dia sedang berkebun, kemudian waktu sore hari ada suara tonggeret. Apa ya? Tonggeret? Iya, tahu Pak. Nah, apa ya kalau bahasa Indonesia yang tonggeret apa ya? Bukan toke. Yang biasa kalau mau sore itu ada bunyi hewan itu gitu. Apa ya tonggeret ya? Kalau jangkrik mungkin bukan, tapi ini lebih kayak apa ya tonggeret ini? Bunyinya keras sekali gitu. Itu pokoknya kalau mendengar bunyi itu, oh ini udah sore. Identik dengan ini bunyi ini sore. Jadi akhirnya punya gagasan dari suara bunyi itu. Berarti kan orang tua dulu kita merespon musik yang ada di alam sehingga menjadi sebuah gagasan. Wah ini gue respon nih. Akhirnya diterapkanlah ke bedug itu sendiri. Alat tingtit namanya. Gitu. Dan banyak lagi misalkan ada peristiwa lagu-lagu permainan anak-anak waktu anak-anak kecil tempo dulu mungkin ya. Saling ledek antara laki-laki dengan perempuan. Kalau di gondang kan biasanya kesenian gondang ada yang saling ledek, saling bersautan. Nah, mungkin ada yang diambil lagu-lagu itu, misalkan contohnya misalkan Celementre. Celementre itu wanita centil. Dia yang selalu mengejar-ngejar laki-laki ganteng yang memang nggak dapat tapi dia ngejar-ngejar terus gitu. Makanya oleh laki-laki diistilahkan Celementre. Nah, ada nyanyiannya Celementre gubrak-gubrak teu dibere ngudag langsung dilewek langsung lari gitu. Nah, akhirnya dari lagu-lagu itu
lagu-lagu anak peristiwa itu diterapkanlah oleh Haji Ilen, dimasukkanlah ke dalam beduk, misalkan teng tet teling dung dang teng tet teling dung dang. Akhirnya menjadi sebuah harmonisasi yang sangat luar biasa. Dan banyak seniman-seniman lain juga menciptakan kayak hujan palis, hujan gerimis, ada hujan peristiwanya. Wah, suara kecek air jatuhnya itu tuh dibikin musik gitu loh. Kemudian dulu di Kadomas itu ada stasiun kereta yang memang sekarang udah hancur di Kadomas. Nah, itu ada mereka menciptakan daerah situ lagunya Kakaretaan. Itu menyerupai lagu kereta yang sedang mau jalan. Teketa kejeg jeg, tekota kejeg jeg, jug jug, tekota jeg jeg. Jadi kencang. Akhirnya hilang, pelan hilang. Itu katanya keretanya udah pergi katanya ke Jakarta. ini dari berbagai lagu-lagu bedug yang ada di Pandeglang yang orang tua dulu diciptakan. Ini banyak peristiwa dan kejadian. Yang unik lagi, ini lebih jauh lagi, ini ada lagu Gigi Brik Duma. Gigi Brik Duma itu dia mengambil inspirasinya ketika masyarakat Pandeglang pada agresi militer Belanda kedua, ini kan tidak berpakaian di sini. Susah untuk menggunakan sandang, pangan, papan, itu memang dihabiskan oleh orang Belanda di sini. Nah, akhirnya masyarakat Pandeglang ngambil karung dibikin baju, karung goni. Nah, di karung goninya ini ada kutu. Kutu istilah di sini adalah tuma. Ketika mereka mungkin kutunya menggigit kulit, ngegibrig, menggigil gitu kan. Nah, akhirnya dijadikan lagi gigi brig tuma itu kutu, gigi brig itu menggigil, dijadikan lagu oleh orang tua. Deg 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 terling tung tak tung deg 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 tung tak tung ting tung dag 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 terling tung tak tung deg 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 deg. Jadi memang nuansa musiknya udah kayak menggigil gitu. Nah itu banyak histori yang memang orang tua itu ada juga yang mungkin baledog jengkol dan sebagainya, atau ada lagi popocongan tuh ting 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 ting. Jadi dia tuh pakai suara mulut, jadi kayak popocong gitu kan. Nah ini mungkin bercanda orang tua dulu kita mungkin menamai itu. Jadi seperti itu sih. Wah, sangat menarik ya Pak, dan sangat kreatif juga. Kemudian saya ingin bertanya bagaimana ya Pak perkembangan rampak beduk sendiri dari dahulu hingga sekarang? Perkembangannya luar biasa. Bahkan di Malaysia pun kita ada sekolah di Malaysia, teman-teman dari Pandeglang melatih di sana. Bahkan ditinggalkan lagi di sana. Jadi ada kesenian rampak beduk di sana. Siswa Indonesia yang sekolah di sana. Nah, sampai ada di Belanda, dan memang sudah sebenarnya awal misi kebudayaan, misi ke rampak beduk itu untuk ke mancanegara itu sudah dari tahun 80-an. Itu pertama kali dipentaskan di Italia. Dari Italia, kemudian Tong Tong Fair waktu 2004 kalau nggak salah, 2024 itu Tong Tong Fair itu ke Belanda, kemudian balik lagi Tong Tong Fair lagi ke Belanda. Jadi beduk ini sebenarnya siar untuk ke mancanegara udah luar biasa, apalagi kalau di seluruh Nusantara mungkin sudah dipentaskan seperti itu, entah ini oleh Sanggar Harum Sari di sini atau dengan teman-teman di komunitas lain seperti itu. Kemudian ciri dari rampak beduk sendiri apa sih Pak? Ciri ya, kalau berbicara ciri mungkin beduk itu dia menari sambil memainkan musik. Itu ciri yang memang khasnya. Namun tetapi ada khas yang paling mendasar di dalam tari rampak beduk itu adalah lagu-lagu yang menggunakan alat tingtit. Kalau misalkan gondang 9 di Medan itu hanya beduk yang di sini udah punya nada gitu.
tang tudang tang misalkan. Jadi udah punya nada di gunang 9. Pada 9 itu sudah kolaborasi itu. Tetapi kalau ini ada pengiringnya, namanya tingtit beduk kecil. Nah itulah yang sebenarnya sebagai ciri khas yang memang perkusi beduk itu, lagu-lagu beduk itu adanya di situ. Bahkan kalau saya boleh mengatakan kalau instrumen lagu tingtit atau talingtit Pandeglang itu atau rampak beduk itu paling kaya pola lagunya mungkin sedunia. Seperti jimbe, kan ini genrenya banyak. Kayak beduk Jogja, ada beduk banyak ya, beduk Cirebon, beduk saya melihatnya Jepang aja atau Cina, pola tabunya mungkin bisa hanya beberapa pola tabu. Sementara di rampak beduk ini kaya, sangat kaya orang tua kita. Lagu dengan pola lagu-lagu itu berbagai macam pola tabu itu ada di rampak beduk. Kaya, sangat kaya. Bahkan paling terbanyak pola tabunya sedunia. Saya mengatakan itu. Fungsi beduk di Pandeglang itu dulu itu selain untuk alat komunikasi, pertanda panggilan untuk melakukan sholat 5 waktu. Di samping itu beduk itu sendiri memiliki fungsi yang memang sangat sakral dan tidak boleh orang atau siapapun itu yang asal menabuh beduk itu, karena memang beduk itu sendiri sangat dijaga gitu oleh penjaga masjid atau dengan pemangku pemangku yang ada di adat yang ada di kampung di sini. Misalkan media komunikasi untuk masyarakat itu dengan menggunakan beduk, karena di kampung kita itu dulu nggak ada listrik gitu kan, nggak ada listrik untuk pengumuman dan lain sebagainya. Misalkan ada suara beduk 1 kali itu pertanda anak-anak yang meninggal. Nah kemudian ketika ditabuh 3 kali itu perempuan yang meninggal, yang dewasa ya. Kemudian ketika 7 kali ditabuh itu laki-laki yang meninggal. Nah ada lagi misalkan ketika gendrung beduk dengan kohkol atau kentongan dibunyikan itu pertanda bahaya. Misalkan ada maling atau kebakaran. Nah ini satu otomatis ketika masyarakat mendengarkan ini maupun dimanapun saja itu akan otomatis menghampiri sumber bunyi itu gitu dulu itu. Bisa dikatakan ini trik sandi mungkin, trik sandi untuk memanggil masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk fungsi, dan sekarang fungsi itu sudah hilang karena sudah ada speaker listrik dan speaker. Nah dengan kesenian rampak beduk itu sendiri ini memiliki fungsi sebagai media dakwah juga, karena Haji Ilen memberikan nuansa Islami dengan tausiah salawatnya dengan bahasa Sunda. Misalkan asaini alam dunya ini sadidu sawangi jadi untuk mengingatkan manusia agar sholat dan ngaji. Artinya walaupun Haji Ilen berstatement begini, walaupun ini manusia di Banten sudah memeluk agama Islam, tetapi perlu disadarkan dan diingatkan dengan lantunan salawat dengan media rampak beduk itu. Makanya media rampak beduk itu sebagai media dakwah. Kemudian yang kedua mungkin media sarana hiburan, karena ini sudah masuk ke entertain. Nah bagi pelaku seniman itu sendiri ini bisa juga dikatakan ini media sarana media komersil. Ketika mereka dipanggil misalkan untuk manggung kemudian dibayar, nah itu mungkin ada satu kos penghasilan untuk para seniman sendiri gitu, dan lain sebagainya sih sebenarnya seperti itu. Sangat menarik banget ya informasi dari Bapak Endang ini, yang tentunya kita nih sebagai mahasiswa juga teman-teman yang lain bisa turut melestarikan tarian rampak beduk ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga nih kepada Bapak Endang yang udah memberikan sama-sama. Banyak informasinya kepada kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Must be ATV.